Shalom. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mau nyanyi dulu Pak Gembala. Iya. Karena ini pengkhotbahnya penyanyi, jadi kayaknya mesti menyanyi ya. Haleluya. Saudara, siapa yang baru hari ini atau pertama kali melihat saya? Atau ada yang sudah pernah melihat tapi yang baru pertama kali lihat ada? Di TV gitu. Oh, ada? Puji Tuhan ya. Saya udah kali kedua ya ada di sini. Kami menggembalakan GPPS yang ada di Cakung, Jakarta Timur. Sudah kurang lebih hampir 32 tahun ya. Punya 4 orang anak, 1 laki-laki, 3 perempuan, dan punya 3 orang cucu. Dan sedang menanti 2 cucu lagi, berarti sudah mau 5 cucu. Haleluya. Tapi dengan usia yang semakin bertambah, saya mau semangat makin melayani Tuhan. Amin. Saya akan menaikkan satu pujian Natal di G, coba. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world and sin and error pining, till He appeared and the soul found His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder spring a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices of night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world and sin and error pining, till He appeared and the soul found His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder spring a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices of night divine. When Christ was born, oh, night divine,
Haleluya, puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, amin. Di tengah pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini, engkau tidak perlu takut. Ya, jangan cuma pinter nyanyi. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Tapi betul-betul saudara, kita nggak perlu takut, amin. Sebab kita punya Yesus yang luar biasa. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, apa yang perlu kita takuti? Amin. Kita tidak sendiri sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Karena saya percaya Natal kali ini tidak seperti Natal tahun-tahun yang lalu, di mana gereja mempersiapkan satu acara yang luar biasa. Tapi kali ini saudara, mungkin Natal kita sederhana. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, bukan masalah sederhana atau meriahnya satu Natal, tapi sungguh-sungguh kita memaknai kehadiran Tuhan kita sebagai juru selamat dalam perjalanan hidup kita. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah Kristus datang memberikan pengharapan yang pasti. Berbicara pengharapan yang pasti berarti ada pengharapan yang tidak pasti. Ya, ada perkataan anak-anak muda sekarang dengan istilah PHP. Apa tuh PHP? Ya, pemberi harapan palsu. Ya, saya mau tanya yang belum menikah, coba tolong angkat tangan. Yang belum menikah, angkat tangan biar tahun depan langsung nikah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata ada harapan yang pasti, ada harapan yang tidak pasti. Tapi kita bersyukur saudara, Yeremia 29 ayat 11 berkata, Dia datang untuk memberikan harapan, ya, bukan kecelakaan, tetapi memberikan harapan yang pasti, pengharapan penuh dengan masa depan. Amin. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, mari sesuai tema yang diberikan kepada saya, ayatnya di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Mazmur 146 ayat yang kelima. Kita baca ayat itu sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Haleluya, saudara dikasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Kita berbahagia bukan karena kita punya segalanya, tetapi kita berbahagia karena kita memiliki Allah yang di dalamnya kita memiliki harapan, yang tentunya bukan harapan biasa, tetapi harapan yang luar biasa. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Karena diberikan pengharapan yang pasti. Ada beberapa hal yang harus kita syukuri. Perkara yang pertama, di dalam Yesaya ayat yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ayat ini tidak asing lagi buat kita, saudara. Kita baca sama-sama dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terus, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukannya. Amin. Kenapa di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti? Perkara yang pertama dikatakan, saudara, di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib.
Kenapa kita mengucap syukur, memiliki pengharapan yang pasti? Karena namanya disebut apa? Penasehat ajaib. Berarti ada penasehat yang tidak ajaib, saudara ya. Di kepresidenan ada penasehat presiden. Ketika saya pelayanan beberapa tahun yang lalu di Amerika, saudara, saya mengunjungi White House, Gedung Putih. Ya, saya pikir, wah kalau kita ke Amerika belum foto di Gedung Putih rasanya kurang pas gitu ya. Dan setelah saya foto, ternyata di samping White House itu ada gereja. Itu gerejanya kecil, saudara, gak terlalu besar, mungkin hanya nampung 100 orang. Tapi dari gereja itu, saudara, ketika Presiden Amerika mau dikukuhkan atau ditabiskan, saudara, maka mereka akan didoakan di gereja itu. Ya, gerejanya tidak besar, tapi gerejanya kecil. Dan saya tahu bahwa presiden-presiden Amerika yang ada, semuanya ada penasehat, pendoa, termasuk pendeta Billy Graham. Dia adalah salah satu pendoa, salah satu penasehat kepresidenan. Dan ketika saya pelayanan di Seattle, saudara, saya ketemu dengan anak-anak Papua yang cukup banyak. Lalu saya tanya kepada mereka, kalian bikin apa di sini? Mama, kita orang sekolah di sini. Wah, sekolah mau jadi apa? Saya lihat banyak wanita. Saya tanya, kamu ambil jurusan apa? Saya mau jadi penerbang, ibu. Wah, luar biasa, saudara. Anak-anak Papua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ternyata banyak anak-anak Papua di Amerika. Saudara yang ada di Tangerang ini tidak usah kecil hati. Amin. Walaupun engkau tidak ada di Amerika, tapi Tuhan yang ada di sana, Tuhan yang ada di sini, semuanya sama adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya perkara yang pertama, kita mengucap syukur karena kita memiliki penasehat yang ajaib, saudara. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita tidak bisa lari kepada manusia, karena manusia satu kali mengecewakan. Ingat, saudara, waktu orang masih pacaran, wah beda setelah udah menikah. Waktu masih pacaran panggilnya babes. Nanti lu udah kawin baru lu rasa lo. Lo kira menikah tuh babes, sayang, cinta. Enggak, saudara. Ada banyak hal yang harus kita lewati. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki pengharapan yang pasti, kita tidak perlu takut. Sebab kita tidak berjalan sendiri. Kita punya penasehat yang ajaib. Makanya saudara kasih Tuhan, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, jangan lari kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan. Sekali dia tolong, 2 kali dia tolong, 3 kali, 4 kali lu muncul lagi, dia bilang gua udah enak lihat muka lo. Ya, artinya saudara, pertolongan manusia ada batasnya, tapi pertolongan Tuhan tidak ada batasnya. Itu sebabnya berbahagialah karena kita memiliki penasehat yang ajaib. Engkau yang sudah menikah, jadilah penasehat buat anak-anakmu, buat generasi berikutnya. Dimanapun saya melayani, saya berkata, siapkan generasi sesudah kita. Karena ketika kita pulang ke sorga, ada banyak kesusahan yang akan terjadi di dunia ini. Karena Alkitab berkata, kesusahan akan melanda seluruh muka bumi. Jadi bagi kita anak Tuhan, gak perlu bingung. Kenapa kok virus? Kenapa kok begini? Gak usah bingung. Bagi kita anak Tuhan, kita gak perlu bingung. Amin. Karena kita berkata, tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya, peperangan akan terjadi, kelaparan, gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Tapi bagi anak Tuhan, kita tidak perlu takut, karena kita memiliki penasehat yang ajaib. Amin. Itu sebabnya, saudara, kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, saudara yang belum menikah, enggak usah lalu berkata, Tuhan, matahari sudah muter benami nih. Kapan ini? Yang mana tulang rusukku? Mana calon suamiku? Enggak perlu takut, saudara. Menikah atau tidak nikah, percayalah, keselamatan tetap terjadi. Kecuali kalau ada persyaratan, lu kalau nggak nikah nggak masuk surga. Nah, harus nikah cepat-cepat, saudara. Jadi nggak jaminan engkau yang nikah, engkau yang tidak nikah. Nggak jaminan, saudara. Pendeta pun nggak jaminan masuk surga kok. Alkitab bilang, Matius 7:21 bilang, ya, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya, saudara kasih Tuhan, orang-orang yang pasti memiliki pengharapan. Karena apa? Karena kita memiliki penasehat yang ajaib. Yang kedua,
saudara. Bukan cuma penasihat yang ajaib. Dikatakan di situ apa? Allah yang perkasa. Saudara, ada penyanyi, pelawak juga tuh, siapa ya? Yang suka kasih lihat ototnya itu, tapi sudah meninggal. Hah? Siapa ya? Namanya saya lupa. Agung ya? Agung. Wah, ototnya kan luar biasa. Perkasa. Mati nggak? Mati. Makanya jangan sombong. Kakak-kakak yang masih kuat, jangan sombong. Kita semua ini mau jadi tanah. Dimanapun saya melayani, engkau kaya, engkau miskin, engkau punya pangkat atau tidak punya pangkat, satu ketika kita semua jadi tanah. Apa waktu mati jadi emas? Coba yang mati jadi emas, angkat tangan. Jadi apa? Jadi tanah. Bilang buat kiri kanan, siap-siap jadi tanah kok. Siap-siap kok jadi tanah. Ya kan? Itu sebabnya persiapkan hidup kita, saudara ya. Jadi jangan pikir yang tua mati duluan. Tuh yang apa? Yang barusan Indonesian Idol. Siapa itu? Melisa Sidabutar. Ya, waduh, baru mau coba berusaha tenar, saudara, tapi ternyata hidup cuma sampai di situ. Itu sebabnya Alkitab bilang hidup kita ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Amin. Hidup kita bagaikan rumput. Ya, kalau mama-mama masih muda suka bilang begini sama anaknya, kompong bapak itu mengucap syukur kompong bapak tuh menikah dengan mama. Kenapa? Mama itu di kampung bunga. Lalu bapaknya bilang, iya mama itu bunga tai ayam. Wah. Seringkali kita membangga-banggakan mau masa muda. Lalu dia bilang, kopung bapak dapat mama tuh aduh berkat. Sedangkan mama dapat kopung bapak tuh musibah. Kenapa kopung bapak tukang mabok? Nah, kebiasaan buruk dari orang tua kita jangan dibawa sampai di kota besar ini. Amin. Kalau sekolah lah betul-betul, saudara, supaya sungguh-sungguh kita meraih harapan yang pasti bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi sifat-sifat di kampung yang suka mabok tuh stop sudah. Saya punya pendeta Yopi Hatu tuh paling sayang sama orang Papua. Makanya dia bikin lagu, ku selalu memuji-muji Tuhanku atas berkatnya bagi tanah Papua. Tanah tercinta indah dan permai. Tanah tercinta indah dan permai. Tanah airku, tanah Papua, oh tanah Papua. Ada yang tahu lagu itu? Nggak tahu, kasihan deh loh. Ya, ada 2 lagu Papua yang suami saya tulis dan lagu itu luar biasa ya. Iya, udah sering dikonserin, cuma memang orang Papua di Tangerang memang nggak tahu lah gitu ya. Kasihan deh gua. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, mari kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang dikatakan penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Amin. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, ada batasnya. Waktu masih muda sih, wah luar biasa saudara. Bapak-bapak waktu masih muda, ya nggak bertobat, pergi ke diskotik. Dung 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 dung. Wah luar biasa. Masih muda ke diskotik, udah tua ke apotik. Mau apa opak? Tebus obat. Obat apa opak? Asam urat. Cuma asam urat opak. Masih ada kolesterol. Udah satu lagi darah tinggi. Saudara, hidup ini sesaat ya. Seperkasa-perkasanya kita, sekuat-kuatnya kita, itu ada batasnya. Tapi kita mengucap syukur kita punya Bapa yang tidak bisa terbatas. Amin. Itu sebabnya banggalah kita punya Allah seperti Dia. Amin. Jadi engkau yang belum menikah mengalir, layani Tuhan sungguh-sungguh. Alkitab bilang gini, cari kerajaannya, kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jodoh, umur panjang, apalagi berkat-berkat pasti dengan sendirinya datang kepada kita. Gak perlu takut saudara ya. Yang ketiga saudara dikasih Tuhan, dikatakan tadi Bapa yang kekal. Satu, penasihat ajaib. Terus Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Ada Bapa yang kekal dalam dunia ini?
Ada bapak yang tidak pernah mati? Kopung bapak masih hidup? Amin. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita mengucap syukur. Kita memiliki Bapa yang kekal. Ya, tadi dikatakan Kristus datang memberi pengharapan yang pasti. Kenapa? Kita percaya bahwa Dia memberikan kita pengharapan yang pasti. Karena yang pertama, Dia adalah penasihat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja Damai. Luar biasa, Raja Damai. Jadi saudara yang kekurangan damai, minta kepada Sang Raja Damai itu. Jangan kehilangan damai di Natal ini. Mama, mana baju baru mama? Mama, tidak ada cookies kah? Tidak ada pontrang kah? Ya. Tidak ada bau-bau wangi-wangian buat Natal. Nggak penting. Saya mau tanya, yang ulang tahun siapa? Halo? Yang ulang tahun siapa? Yesus. Yang minta kado siapa? Manusia. Hai, Ibu Gembala tidak kasih kado. Beda dengan tahun lalu kita dapat kado. Lu salah, lu yang ulang tahun siapa? Lihat, orang Majus datang memberikan emas, kemenyan dan mur. Ada yang datang bawa emas hari ini? Ibu, jangankan emas, saya 1 gram saja tidak pakai mau. Jadi saudara kasih Tuhan, kita memiliki Bapa yang kekal, ya, Raja Damai. Ada lagu lama bilang begini. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, mencari. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Engkau nggak bisa dapat damai dengan dung dah. Ya, jangan narkoba, saudara, jangan seks bebas. Ya, tapi betul-betul kita menjadi persembahan yang berkenan. Mungkin kita bilang kita tidak punya emas, tidak punya kemenyan, tidak punya mur. Tapi jadikan hidup kita menjadi emas kepada Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi kemenyan yang berbau harum untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh dalam pengenalan Tuhan. Kristus datang untuk memberikan damai bagi kita. Bilang buat kiri kanan, biarlah damai Kristus memerintah hati dan pikiran. Haleluya. Amin. Biasanya kalau Natal tuh panitia yang suka ribut gitu. Di sini enggak. Di sini jemaatnya muka-muka baik-baik semua. Haleluya. Karena lagi ibadah gitu maksudnya. Saya nggak tahu di luar. Jangan jadi pemberontak di dalam gereja. Ya, jangan hanya gara-gara baju Natal ribut. Ibu Gembala, saya kalau pakai baju merah bagaimana? Rasanya tidak cocok. Saya ini punya kulit hitam macam benderang begitu. Jemaat kami banyak, kalau di sini banyak orang Papua, jemaat kami banyak orang Batak. Mayoritas, ada orang Batak sini? Gak ada ya? Gak ada. Jemaat kami itu mayoritas 99,9 orang Batak, saudara. Wah, luar biasa. Jemaat orang Batak. Bapak Gembala orang Ambon, Ibu Gembala orang Manado. Wah, 3 suku yang keras. Ya. Teman saya pendeta dia bilang, orang Batak juga. Pak Yubi, ini jemaatmu ini orang apa ini? Lalu suami saya bilang, 99,9 orang Batak. Lalu pendeta Batak bilang begini, Pak, dengan apa dijinakan orang Batak gitu? Wah, dijinakan dengan firman Tuhan. Kita ini orang Papua, orang Timor, orang Manado, beda-beda tipis. Kalau ngomong tuh sangat lembut. Betul kah? Mana yang lembut angkat tangan. Kalau ngomong kayak mau berantem, saudara. Tapi tidak apa-apa, suara boleh keras tapi hatinya lembut. Muka boleh muka rembo. Tapi hati harus pance pondaan.
Ya yang zaman sekarang mah siapa itu pancepundaan? Itu mah zaman saya tua banget gitu ya. Tapi saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi perkara yang pertama, kita memiliki pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena kita dikatakan memiliki penasehat ajaib. Mungkin orang tuamu jauh di kampung, mau telepon mungkin di pedalaman susah. Datang kepada Tuhan, dialah penasehat kita yang ajaib. Saudara kasih Tuhan, saya juga ini orang kampung. Tapi puji Tuhan tidak kampungan. Orang kampung is okay, tapi jangan kampungan saudara. Lihat apa-apa, wow, biasa-biasa aja saudara ya. Hidup ini gak ada arti apa-apa kok, sama-sama mau jadi tanah. Yang kaya tuh Eka Cipta Wijaya, pekurang kaya jadi tanah juga. Jadi saudara kasih Tuhan, gak ada perkara yang patut kita sombongkan. Jangan baku sikut satu dengan lain. Jangan baku tindih satu dengan lain, tapi baku sayang satu dengan yang lain. Amin. Amin. Sehingga hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi kesaksian saudara. Hidup kita berdampak buat orang lain. Amin. Saya bilang tadi saya orang kampung. Dulu saya di kampung tukang jual pisang goreng. Itu jual pisang goreng keliling saudara. Mana pernah saya mau pikir jadi penyanyi, jadi pendeta. Jauh pikiran saya mau jadi penyanyi. Hanya mimpi dulu. Tahun 83 saya mengikuti perlombaan perebutan trofi Rinto Harahap. Dengan maksud kalau saya juara 1, saya mau diorbitkan oleh Rinto Harahap. Lagu wajibnya, kalau ingin hatimu memeluk gunung, manalah mungkin. Lalu jangan pura-pura gak tahu loh. Ini muka-muka karaoke semuanya. Kalau ingin hatimu memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Itu kata Rinto. Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan, Alkitab bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa pindahkan gunung tercampak ke dalam laut. Maka gunung itu tercampak. Kalau ingin hatimu memetik bintang, manalah mungkin tiada sayapmu. Itu kata Rinto. Tapi Alkitab bilang ketika sangkakala Allah berbunyi, maka orang-orang yang benar akan bangkit bersama, terbang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Nah yang penting ini nih, biarlah yang hitam menjadi hitam, manalah mungkin jadi putih. Aduh kasihan deh lo. Gak usah kecil hati, laki gue juga hitam sama. Kenapa gue suka sama hitam? Manis soalnya. Gak ada yang putih manis. Putih mah pucat. Yang hitam itu manis. Jangan tambah. Oh bahaya maniso. Kayak itu opa di Ambon, gak pernah masuk gereja. Gak pernah masuk gereja. Tiba-tiba ada doa malam, opa masuk. Lalu Mary yang pimpin pujian bilang, opa ada mimpi apa kah? Biasa opa sing masuk gereja, ini doa semalam suntuk, opa datang. Opa bilang, ale nih, beta sen datang, ale tanya. Beta datang jo, ale protes. Beta mau datang berdoa toh. Opa berdoa. Lalu menyanyi, yang pimpin pujian bilang, mari saudara kita menyanyi. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ini opa karena di depannya ada 3 nona manis, konsentrasi terganggu. Dia bukan nyanyi Yesus yang termanis, dia nyanyi nona manis siapa yang punya. Nona manis siapa yang punya. Hei yang WL bilang begini, opa salah lagunya, nyanyinya Yesus yang termanis. Kenapa nona manis? Karena dia udah lihat 3 nona manis di depan. Tapi opa tidak kalah selak. Opa bilang apa? Itu juga lagu rohani nona. Bagaimana lagu rohani? Ale dengar. Nona manis apa yang punya? Yang punya tete manis. Haleluya. Mudah-mudahan yang kayak begini gak ada di sini. Nona manisnya. Makanya kau yang hitam sudah jangan suntik putih. Mengucap syukur. Kalau kau suntik putih nanti pulang di sorga Bapak tidak kenal kau lagi. Bapak bilang yang saya buat begini, kenapa kok keluar begini? Jadi mengucap syukur saudara. Kulit boleh hitam, yang penting
penting hatimu putih. Jangan kulit hitam, hati hitam, cuma gigi saja yang putih. Haleluya. Ya, makanya saya bilang sama suami saya, untung kau pun hati putih. Dulu kau pun hati juga hitam. Tapi namanya sumber janji sama Tuhan, saya tetap bertahan. 36 tahun menghadapi yang hitam satu ini. Banyak penderitaan. Iya saudara, saya kalau ada dia saya ngomong. Cuman saya yang bertahan. Dulu suami saya kan orangnya tinggi, besar, hitam. Cita-citanya mau menikah dengan bule. Dia bilang begini, beta yang suka perempuan pendek. Hidung juga tidak mancung. Dalam hati saya, kau rasa kau dapat saya tuh. Cuman saya bilang, biar saya tidak mancung, biar saya tidak tinggi, pendek dan pesek. Hanya pendek dan pesek ini yang bisa bertahan menghadapi engkau. Kau dapat bule, bule suka tinggal kau. Bule bilang persetan engkau. Cuma ini yang bisa bertahan, saya bilang. Ya kan, jadi lagunya Panca tuh betul. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadang kala tak seiring jalan ku cari. Dan selalu ku cari jalan terbaik yang keras. Dan air mata. Luar biasa. Hafal begitu bapak-bapak. Kalau nyanyi buat istri. Jangan nyanyinya ngehayalnya ke cewek lain. Ku coba bertahan tapi gua mau muntah. Jadi, saudara, ini bekal ketika engkau masuki rumah tangga. Kalau imanmu kuat, kalau engkau percaya bahwa engkau punya penasihat ajaib, punya Bapa yang kekal, punya Raja damai, ketika engkau masuk rumah tangga, engkau nggak perlu takut. Kita punya penasihat ajaib kok. Kita punya Raja kekal, kita punya Raja damai. Apa yang perlu kita takuti, saudara? Ya, lanjut, saudara. Ayat yang ke-6, masih Yesaya 5 ayat yang ke-6. Ya, 2, 3. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera. Ya, terus tadi. Besar kekuasaannya, terus, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud, terus, dan di dalam kerajaannya. Oh, haleluya. Kenapa kita memiliki pengharapan yang pasti? Karena besar apa? Kekuasaannya. Raja-raja di dunia ini satu-satu tumbang. Presiden Jokowi yang kita sayangi, yang kita kasihi, hanya bisa sampai berapa periode? 2 periode. Yang paling panjang zaman siapa? Zaman Soeharto. Berapa tahun? 32 tahun. Tumbang nggak? Tumbang. Jadi tidak ada raja yang kekal dalam dunia ini. Tapi kita mengucap syukur, dikatakan dalam ayat yang ke-6, besar kekuasaannya, terus, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kita suka nyanyi apa? Besar, terus, Allahku. Yo banget sih nyanyinya. Orang Papua tuh, besar. Kalau teriak orang, kok dari mana? Tapi kalau nyanyi besar, lapar kah? Saudara, kami di gereja dulu tiap bikin Natal ada ibu satu tuh pelit sekali, saudara. Dia kalau mau bikin acara dia pasti perhitungan. Ya, kalau di gereja kami tiap acara Natal pasti ada ibadah syukur, lalu ada makan-makan. Tapi karena ibu ini pelit, dia bilang sama Pak Gembala, Pak Gembala, tahun ini sudahlah jangan makan-makan lah, pemborosan. Bukan karena pemborosan, karena dia pelit. Sudahlah, cukup roti saja, tidak usah makan-makan, pemborosan. Akhirnya jemaat lain bilang, oh tidak, kita mau makan-makan.
Akhirnya makan-makan saudara. Ibu tadi yang bilang jangan makan-makan, waktu makan dia makan paling banyak. Bukan cuma makan banyak, babungkus. Nah ini yang luar biasa. Orang Manado kalau soal makan, babungkus, wah nomor 1 saudara. Di Manado juga orang Papua juga banyak yang sekolah di sana ya. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur sebab dikatakan besar kekuasaan. Amin. Kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi mengucap syukur di hari Natal yang berbahagia ini, kita nggak perlu takut ya. Jangan suka nyanyi walau 1000 rebah di sisiku. Amin. Kalau nyanyi mau luar biasa. Walau 1000 rebah di sisiku. Waduh. Jemaat kalau lagi nyanyi malaikat minder. Gile, gua malaikat tapi gua minder loh. Orang Kristen kalau nyanyi. Tapi kalau keluar dari gereja saudara, setan yang minder. Setan bilang gile, dia lebih setan dari kita. Jadi saudara, jangan cuma mulutmu memuji Tuhan. Alkitab bilang mulutmu menyembah aku, tapi hatimu jauh. Jadi apa yang mulut sampaikan harus keluar dari dasar hati. Karena Alkitab bilang begini, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jadi kalau lagi putus asa, lagi banyak masalah, jangan nyanyinya aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Waktu saudara nyanyi begitu, setan bilang amin. Lu gak sanggup, lu gak mungkin mampu gitu ya. Tapi ingat saudara, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, amin. Karena perkara yang pertama kita memiliki apa? Penasehat yang ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang keempat, Raja Damai. Yang kelima, besar kekuasaannya. Terus, damai sejahtera tidak berkesudahan. Amin. Orang-orang mukanya ada damai itu berbeda. Semua muka tertutup, saya tidak bisa lihat muka saudara. Jadi yang tidak bisa beli lipstik mengucap syukur. Jangan ribut sama suaminya, papa beli lipstik dong pak. Ya, orang di Manado banyak saudara begitu. Papa, pokoknya gajian kali ini papa 50% buat mama. Papa bilang, hah? Tuhan aja 10%. Kok ngana 50%? Tuhan pe mama pangana. Jadi ibu-ibu ya, jangan ribut, jangan hilang damai karena pandemi yang ada. Papa, nggak ada duit, papa begini. Berteriak sama Tuhan. Minta kepada penasehat yang ajaib. Jangan protes dengan suamimu. Jangan kritik dengan istrimu. Mama sih nggak pinter urus uang. Makanya mama kalau pegang uang tuh berdoa dulu. Habis sisipkan perpuluhan, berdoa. Jangan pegang uang langsung pergi di mall. Pergi dengan matahari, pulang dengan bulan. Mengerti? Pergi terang. Keluar dari mall. Nih papa sugela. Nih baru sadar kok. Kalau uang belum habis kok tidak keluar. Mama-mama kalau lagi pusing, Pak saya pun kepala sakit. Gak usah khawatir, taruh gepokan satu, plak. Langsung dia bilang, papa kita pi mall sudah. Langsung sembuh. Itu sebabnya saudara, Natal yang berbahagia pagi hari ini, jangan karena hal-hal lahiriah kita kehilangan damai. Kita percaya bahwa Kristus datang untuk memberikan pengharapan yang pasti ya. Jangan nyanyi kayak siapa tuh? Kayak Ayu Ting Ting. Di mana, di mana, di mana ku harus mencari kemana. Saya ganti lagunya. Ku tahu jalanku kemana. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun sampai ke sorga jika tidak melalui Yesus. Amin. Ingat saudara, keselamatan hanya ada
ada di dalam nama Yesus. Ingat nona-nona, nyong-nyong, jangan karena pasangan hidup engkau menjual Yesus. Perhatikan orang-orang yang menjual Yesus masa depannya. Lihat Angelin Sondak, apa yang terjadi dengan hidupnya. Menikah dengan siapa? Aji Masaid, karena berpikir, oh laki-laki ini ganteng. Akhirnya mati. Sudah mati, masuk penjara. Saudara, jadi ingat nona-nona, nyong-nyong, jangan karena pacar engkau menjual Yesus. Jangan waktu ada Abdullah, sandar baby Benz, sikat sudah, Mary sikat. Ibu nama Dula, sikat sudah, tidak apa-apa Dula, ada baby Benz. Ingat ya, hidupmu sebentar. Ya, hidupmu sebentar. Makan minum sesaat. Alkitab bilang hidup kita 70, kalau kuat 80. Coba yang umurnya sudah di atas 50 angkat tangan. Wah, cuma kita bertiga kan? Masih muda semua ini, luar biasa. Ternyata saya sudah tua tuh. Aduh, tapi saya masih Nelly nih. Nenek lincah. Yang sudah jadi nenek-nenek harus jadi Nelly, lincah. Lincah untuk memberitakan kebenaran, bukan lincah untuk provokator atau Carlota. Mary, kau tahu kenapa? Itu Abraham suka tinggal di pembini. Orang sekarang di Facebook curhat di Facebook, betul ke tidak? Pimpin pujian luar biasa, hutang tidak bayar-bayar. Siapa yang begitu angkat tangan? Pulang dan bertobat. Ya, Facebook tidak salah, tapi bagi ayat sampaikan kekuatan. Jangan bikin di Facebook tempat curhat. Kok setan kok luar biasa kok. Kalau tidak saya bunuh kok. Sedikit-sedikit orang Papua kalau ngomong saya bunuh. Kok kira nyamuk kah? Sedikit-sedikit bunuh. Sekarang stop. Pakai mulut kita untuk memberkati. Ya, supaya jadikan mulut kita menjadi penasehat, penyambung lidahnya Tuhan. Ya, ibu-ibu ketika menghadapi suami yang bikin kepala sakit, tenang. Jangan bilang, sudah cere. Suami bilang, kok cere 5 yang tunggu saya. Luar biasa. 5 tunggu saya. Saya sudah bilang kok kawin yang Joni, kok kawin yang Abraham. Makanya nama saja Abraham tapi pemabuk. Di Papua tuh, ini orang mabuk, dia mabuk hari Minggu. Lalu petugas bilang begini, hei, kau ini sudah tahu hari Minggu kenapa kau mabuk? Lalu ini yang mabuk bilang begini, saya mau tanya sama kau, ini hari apa? Hari Minggu. Bapak sendiri bikin apa di jalan? Saya ini petugas, saya polisi. Kau harusnya hari Minggu ke gereja. Dia bilang apa? Bapak saja yang pergi ke gereja, saya tidak perlu. Kenapa? Saya orang dalam. Maksudmu? Saya pun nama Markus. Jadi nama Markus katanya orang dalam pasti masuk surga. Dengar, kau nama Markus kah, kau nama Yohanes kah, kalau tidak jadi pelaku firman, tidak ada namamu di sorga. Ingat, ayat penutup saudara, supaya saudara tahu, jangan pikir nama Abraham, nama Markus masuk sorga. Kau nama Markus, kau pemabuk. Tidak, tempatmu tidak ada di sorga. Tempatmu di neraka. Mana namanya Markus? Pantas ketawanya gede banget, ternyata ada nama Markus. Saya khotbah di penjara sini, di Tangerang sini toh. Saya khotbah begini, lebih baik mantan penjahat jadi pendeta daripada mantan pendeta jadi penjahat. Ih, napi-napi tertawa. Saya pikir kenapa tertawa? Ternyata ada pendeta di belakang. Iya loh, pendeta masuk penjara. Saya tanya kenapa adik kok tertawa? Ibu, ada pendeta baru masuk di penjara di belakang. Kasus apa? Pelecehan seksual. Jadi pendeta itu cuma nama, saudara. Tapi kalau tidak hidup dalam kebenaran, mempermalukan. Makanya ingat ya, mau nama Markus kah Yohanes, kalau kau tidak melakukan firman, kau neraka kok. Tapi Markus di sini tidak. Karena dia pemimpin pujian. Pemimpin pujian itu kelasnya VIP. Makanya jadilah kau penyanyi. Itu di sorga tuh penyanyi tuh kelas VIP. Saya mau tanya saudara, waktu engkau dokter nih di dunia, di sorga doktermu laku kah tidak? Tidak. Petrus bilang, kau apa buat kesehatan? Tidak, di sini tidak ada orang sakit. Polisi tidak perlu keamanan.
Di sini yang ada cuma penyanyi. Jadi Markus penyanyi kelasnya VIP. Mana yang nama Markus, angkat tangan. Haleluya. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini. Oh ya, ayat yang terakhir. Ya, supaya saudara tahu bukan nama Markus, Yohanes masuk surga. Wahyu 5. Wahyu 3 ayat yang kelima. Wahyu 3 ayat yang kelima. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti, ya. Orang yang mati dalam Kristus, dia pasti memiliki pengharapan yang pasti. Kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Dikatakan barang siapa menang, berarti dalam perjalanan ada yang kalah. Jadi perjalanan ini akan berjalan terus, saudara. Tapi dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Terus, aku tidak apa? Menghapus namanya dari Kitab kehidupan. Berarti ada bisa di apa? Ada yang dihapus. Ada yang dihapus. Barang siapa menang, berarti dalam perjalanan ada yang menang, ada yang kalah. Makanya kita bilang berlarilah begitu rupa, bertandinglah begitu rupa sampai engkau mencapai tujuanmu. Berlari-larilah sampai engkau mencapai tujuanmu. Karena kita berkata barang siapa menang, berarti dalam perjalanan ada yang menang, ada yang kalah. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nanti satu ketika akan dibuka. Nama siapa? Markus. Nama siapa? Yohanes. Tapi kalau tidak menjadi pelaku firman, namanya akan dihapus. Makanya saya suka bilang, orang Ambon, orang Timor, ya orang-orang kita lah rata-rata kalau pakai kalung salib itu, wah besar saudara. Dia pun rantai kayak rantai anjing. Itu juga tidak. Pakai kalung salib besar, tapi bikin mata besar juga per orang. Tapi pakai salib. Ingat saudara, jangan bangga engkau pakai salib. Salibmu itu tidak identik kamu dengan pengikut Kristus. Kenapa saya katakan? Karena yang disalib itu ada 3. Halo? Yang disalib ada 3. Kalau perilakumu tidak seperti yang di tengah, berarti kau yang di mana? Kiri atau kanan. Makanya pakai salib hati-hati. Dia main pakai salib. Kalau pakai salib maki orang, kok yang di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kayak di Timor, saudara, di Flores. Di sana saya suka, di NTT sana tiap acara Paskah, mereka suka bikin pawai di jalan. Pawai di jalan. Satu kali mereka cari muka seperti Yesus. Ini kejadian nyata, saudara. Yang rambutnya panjang, tapi versi Flores, hitam. Tuhan Yesus mukanya hitam, tapi rambut panjang. Dia pikul salib. Lalu prajurit pukul dia. Lagi pawai di jalan ini. Dia pukul. Jalan kok! Pak! Yang jadi Tuhan Yesus bilang, hei, pelan-pelan. Sakit. Karena ini kan sedang memperagakan pawai di jalan, saudara. Laskar Kristus mau. Jalan! Pak! Hei, pelan-pelan. Sakit. Bukan pelan, saudara. Prajuritnya pecut tambah keras. Akhirnya yang jadi Tuhan Yesus kesal, saudara. Dia taruh salibnya, dia kejar prajurit. Lalu prajurit lari, lalu bilang apa? Hei, Tuhan Yesus marah. Jadi saudara, orang berperan jadi Yesus sebentar saja susah. Jadi jangan main-main, saudara. Jangan sampai kok kalah. Ternyata selidik punya selidik, saudara. Kenapa ini yang jadi Tuhan Yesus kejar? Karena ini prajurit ini ternyata yang jadi Tuhan Yesus itu kepala preman.
Disuruh jadi Tuhan Yesus. Sementara yang prajurit ini selalu dapat lot, selalu dapat pukul dari yang Tuhan Yesus. Prajurit pikir mumpung kau jadi Tuhan Yesus, sekarang saya balas kau. Makanya dia pukul keras-keras, akhirnya preman keluar. Saya baru mau bertobat, kau kasih keluar, saya pun preman lagi, saya pukul kau mati. Jadi saudara kasih Tuhan, marilah orang-orang yang telah memiliki Raja Damai, hidupnya harus membawa damai. Mari kita berdamai dengan Bapa, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri kita. Orang yang berdamai dengan dirinya tidak akan komplain dengan masalah, tidak komplain dengan orang lain. Kamu begini, saya begini, kau begini, kau begini. Stop. Marilah kita menjadi orang-orang yang mampu membawa damai. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, kita berdoa. Biar Engkau datang dalam hati kami, Tuhan. Engkau penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaan-Mu, Tuhan. Kerajaan-Mu tidak akan berkesudahan. Kami percaya, Tuhan, hidup kami sementara di muka bumi ini. Biarlah hidup yang sementara ini kami mau isi dengan sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kesaksian, berdampak buat orang lain. Kami mau berdamai dengan-Mu, Tuhan. Kami mau berdamai dengan sesama. Kami mau berdamai dengan diri kami sendiri. Supaya menjalani kehidupan ini kami tidak komplain. Masalah pergumulan terjadi silih berganti. Tapi satu perkara, kami percaya kami memiliki pengharapan yang pasti. Karena Engkaulah penasehat yang ajaib. Engkau Raja yang perkasa. Engkau Allah yang kekal. Engkau Raja Damai. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ingatkan kami Tuhan, betapa fananya hidup kami tanpa Tuhan. Jangan coba lari kepada dunia. Dunia tidak bisa menolongmu. Lari kepada Tuhan. Minta nasihat daripada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu hamba telah sampaikan. Ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Ingatkan kepada kami. Bukan sekedar kami dengar firman-Mu, tapi jadikan kami pelaku. Amin. Karena firman-Mu berkata barang siapa menang, berarti dalam perjalanan ada yang kalah. Tuhan, firman-Mu juga berkata, kerjakanlah keselamatan dengan rasa takut dan gentar. Bapa, ingatkan kami. Kami mau mengerjakan apa yang telah Tuhan kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti-Mu, Yesus. Engkau berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, berkati. Anak-anak mereka diberkati. Keturunan mereka diberkati oleh Tuhan. Sakit penyakit dihalau. Setiap benih virus bentuk apapun, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkaulah perisai kami. Engkaulah pelindung kami. Bahkan Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
the mighty